Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di channel ini. Semoga senantiasa kita diberi rezeki yang melimpah, barokah dan rezeki yang tak terduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang beriman, kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki cukup harta, pendapatan atau sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan bisa berdampak negatif bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan seseorang. Kemiskinan juga bisa menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, korupsi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Lalu, apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan kemiskinan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beberapa isyarat tentang hal-hal yang bisa mendatangkan kemiskinan bagi manusia. Berikut ini adalah 4 faktor yang bisa mendatangkan kemiskinan menurut Al-Quran. Yang pertama, gejolak eksternal seperti peperangan atau bencana alam. Faktor ini bisa menyebabkan kerusakan fisik, hilangnya nyawa, harta dan infrastruktur, serta gangguan pada aktivitas ekonomi dan sosial. Contoh dari faktor ini adalah kisah kaum Saba yang disebutkan dalam surat Saba ayat 15-16. Kaum Saba adalah sebuah bangsa yang makmur dan sejahtera karena memiliki 2 buah kebun yang subur di sebelah kanan dan kiri tempat kediaman mereka. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur atas nikmatnya dan menjauhi kemaksiatan. Namun mereka berpaling dari perintah Allah dan mengingkari nikmatnya. Maka Allah mengirimkan kepada mereka banjir yang besar yang menghancurkan kedua kebun mereka dan menggantinya dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon berbuah pahit. Yang kedua, degradasi lingkungan. Akibat kerusakan yang sebagai besar diakibatkan oleh ulah manusia, faktor ini bisa menyebabkan kekurangnya daya dukung alam terhadap manusia, seperti ketersediaan air, tanah, udara, flora dan fauna. Faktor ini juga bisa menyebabkan perubahan iklim, penyebaran penyakit dan bencana alam. Contoh dari faktor ini adalah firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kerusakan ini merupakan balasan dari Allah agar manusia merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, eksploitasi sebagai manusia atas manusia lain. Misalnya dengan memakan harta orang lain secara batil atau melakukan penindasan dan ketidakadilan. Faktor ini bisa menyebabkan ketimpangan sosial, ekonomi dan politik antara kelompok-kelompok manusia. Faktor ini juga bisa menyebabkan konflik, kekerasan atau ketidakstabilan. Contoh dari faktor ini adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34. Allah berfirman bahwa sebagai besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani memakan harta orang dengan jalan batil dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Allah juga berfirman bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnya pada jalan Allah akan mendapat siksa yang pedih. Yang keempat, kurangnya iman dan amal soleh, serta banyaknya dosa dan maksiat.
Faktor ini bisa menyebabkan kehilangan barokah atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas harta dan rezeki yang dimiliki manusia. Faktor ini juga bisa menyebabkan hilangnya perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala kesulitan dan cobaan. Contoh dari faktor ini adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 53. Allah berfirman bahwa Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Allah juga berfirman bahwa Allah SAW Maha mendengar, Maha mengetahui. Demikianlah 4 faktor yang bisa mendapatkan kemiskinan menurut Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran ini dan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kemiskinan. Semoga kita juga bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan berusaha untuk memanfaatkannya dengan cara yang baik dan benar. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rezeki yang halal, barokah dan berkah. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.